Assalamualaikum. Halo adik-adik semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang gerak tumbuhan. Sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa ya kalian klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Nah, jika kalian ada pertanyaan, bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Nah, ciri-ciri dari makhluk hidup salah satunya adalah bergerak. Kita tahu bahwa manusia, hewan, itu bergerak kan? Nah, menurut kalian, apakah tumbuhan juga bergerak? Coba perhatikan video berikut ini. Nah, berikut adalah tumbuhan putri malu atau nama latinnya adalah Mimosa pudica. Kalian perhatikan dengan seksama ya. Nah, setelah kalian perhatikan video tersebut dengan seksama, ternyata tumbuhan juga melakukan gerakan kan? Nah, misalnya pada tumbuhan putri malu ini, ketika daun putri malu diberikan rangsangan berupa sentuhan, maka daun dari putri malu ini akan menutup atau menguncup. Jadi, gerakan pada tumbuhan terjadi karena adanya proses pertumbuhan dan adanya kemampuan makhluk hidup dalam menanggapi rangsangan, atau nama lainnya adalah iritabilitas. Nah, sebagai tanggapan terhadap rangsang tersebut, tumbuhan melakukan gerakan yang mungkin menuju ke arah rangsang, atau menjauhi rangsangan, atau melakukan gerakan tanpa menunjukkan arah tertentu. Nah, sumber-sumber rangsangan itu dapat berupa cahaya, sentuhan, suhu, gravitasi, zat kimia, arus air, dan medan listrik. Macam-macam gerak tumbuhan berdasarkan asal rangsangannya. Yang pertama ada gerak endonom atau autonom. Yang kedua ada gerak esionom, dan yang ketiga ada gerak higroskopis. Nah, pada gerak esionom ini dibagi lagi menjadi yang pertama adalah tropisme, taksis, dan nasti. Yang pertama kita bahas adalah gerak endonom atau autonom. Nah, gerak endonom atau autonom adalah gerak pada tumbuhan yang diakibatkan oleh rangsangan yang berasal dari dalam tumbuhan. Misalnya, gerak rotasi sitoplasma pada tanaman air Hydrilla verticilliate. Nah, yang kedua ada gerak esionom. Gerak esionom ini adalah gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan yang berasal dari luar tubuh tumbuhan. Nah, gerak esionom ini dibagi menjadi tiga kan? Tadi ada tropisme, taksis, dan nasti. Gerak tropisme adalah gerak sebagian organ tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan dari luar dan arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Yang kedua ada gerak taksis, adalah gerak seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Yang ketiga ada gerak nasti, yaitu gerak sebagian tumbuhan akibat rangsangan dari luar tetapi arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Yang pertama kita bahas adalah gerak esionom, yaitu tropisme. Ini masih gerak esionom ya. Gerak tropisme itu dibagi menjadi yang pertama ada fototropisme, yaitu heliotropisme atau heliotropisme, maaf. Nah, fototropisme adalah gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa cahaya. Contohnya, gerak tumbuh ujung tunas ke arah cahaya. Nah, ini ya. Diberikan rangsangan berupa cahaya, maka contohnya ini ujung tunasnya akan bergerak mengarah ke sumber cahaya. Nah, ketika tanaman ini mengarah ke sumber cahaya, maka namanya tropisme positif karena mengarah ke cahaya. Sebaliknya, jika menjauhi arah rangsang, maka namanya tropisme negatif. Oke. Yang kedua, ada gerak geotropisme, yaitu gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa gaya gravitasi bumi. Contohnya pada akar tanaman ini. Akar tanaman ini bergerak ke bawah. Nah, ini karena adanya rangsangan dari gaya gravitasi bumi. Kemudian ada gerak hidrotropisme, yaitu gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa kelembapan atau air.
Contohnya, nah ini akar akan bergerak ke atas karena rangsangan berupa airnya berada di atas. Kemudian seperti ini. Akar akan bergerak ke bawah menuju sumber air. Karena rangsangannya berupa air, maka arahnya menuju sumber rangsangan berupa air. Nah, yang keempat ada tikmotropisme. Tikmotropisme adalah gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa sentuhan atau persimpangan. Contohnya gerak membelit sulur tumbuhan. Nah, ketika ada tumbuhan yang memiliki sulur diberikan rangsangan atau diberikan turus, ya turusnya ini sebagai rangsang, maka dia akan mengarah ke turus ini. Sulurnya akan bergerak ke turus dan membelit seperti ini. Ini namanya tikmotropisme. Yang kelima ada kemotropisme, yaitu gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa bahan kimiawi. Contohnya adalah gerak pertumbuhan bulu serbuk sari menuju bakal buah saat berlangsungnya pembuahan. Ini ya gambarnya. Nah, contoh lain adalah ketika tumbuhan diberikan pupuk. Nah, ini kan setelah beberapa hari maka akarnya akan tumbuh mengarah ke daerah yang telah diberikan pupuk, seperti itu. Nah, untuk gerak tropisme sudah paham kan? Oke, kita lanjut ke gerak nasti. Masih tetap di gerak esionom ya, tapi yang gerak nasti. Nah, gerak nasti adalah gerak sebagian tumbuhan akibat rangsangan dari luar, tetapi arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Nah, berdasarkan jenis rangsangannya, gerak nasti dibagi menjadi yang pertama ada fotonasti, yaitu gerak nasti yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa perubahan cahaya. Misalnya, gerak mekarnya bunga pukul 4 disebabkan rangsangan cahaya sore. Nah, ini ya, ketika pagi hari, bunganya masih kuncup. Nah, ketika sore hari, maka dia akan bergerak mekar. Yang kedua, ada termonasti, yaitu gerak nasti yang disebabkan rangsangan berupa perubahan suhu. Misalnya, gerak mekarnya bunga tulip pada musim semi, karena suhu udara pada musim semi itu terasa lebih hangat. Nah, ini termonasti. Kemudian, ada gerak niktinasti. Gerak niktinasti itu gerak daun tanaman leguminosae atau kacang-kacangan menjelang petang akibat perubahan tekanan turgor pada tangkai daun. Perubahan ini disebabkan karena rangsangan suasana yang gelap. Contohnya, mengatupnya daun turi, daun asam, dan daun kacang-kacangan yang lainnya. Nah, ini ketika malam hari, suasana gelap, dia akan menguncup. Itu adalah niktinasti. Kemudian ada seismonasti, yaitu gerak nasti karena rangsangan berupa getaran atau sentuhan. Contohnya yaitu pada Putri Malu, seperti pada video tadi. Itu adalah gerak seismonasti, ketika diberi sentuhan, rangsangan berupa sentuhan. Nah, dia akan menguncup seperti ini. Ini adalah seismonasti. Oke, selanjutnya ada gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Nah, gerak taksis ini dibagi menjadi dua, ada kemotaksis dan fototaksis. Kemotaksis adalah gerak taksis yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa bahan kimia. Contohnya adalah gerak pada sel sperma tumbuhan berbiji tertutup yang menuju sel telur pada tumbuhan lumut. Nah, ini kan dipengaruhi oleh bahan kimia, seperti kemotropisme tadi kan. Bedanya apa? Kalau tropisme itu kan gerak sebagian tumbuhan, kalau ini kan gerak seluruh bagian tumbuhan, jadi ada bedanya ya. Kemudian yang kedua ada fototaksis, yaitu gerak taksis yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa cahaya. Contohnya gerak kloroplas pada Spirogyra yang bergerak ke daerah yang terkena cahaya, gerak ganggang hijau unicellular Euglena dan Chlamydomonas ke tempat yang lebih terang juga termasuk fototaksis. Nah, setelah kita telah bahas gerak endonom, esionom, maka yang ketiga ada gerak higroskopis. Apa ya gerak higroskopis itu? Yaitu gerak bagian tumbuhan yang disebabkan oleh perubahan kadar air. Nah, misalnya pecahnya buah polong-polongan ketika sudah tua akibat perubahan kadar air dalam sel, sehingga terjadi pengerutan bagian buah yang tidak merata dan membuat buah polong menjadi terbuka. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, dia akan pecah karena ada rangsangan berupa perubahan kadar air. Dia akan gerak memecahkan kulitnya.
Nah, ternyata pembahasan kita telah selesai. Nah, sekian dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.